Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kali ini kita bertemu lagi melalui video. Semoga kalian tidak bosan dan tetap bersemangat untuk belajar meskipun kita berada di dalam keadaan pandemi dan juga tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Semoga kalian masih semangat untuk belajar. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan, jika ada yang belum mengisi daftar hadir, kalian boleh menjeda dulu video ini, lalu mengisi daftar hadir di SPI. Setelah itu kalian boleh kembali lagi untuk menyimak video hingga selesai. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin sedikit mengulas mengenai materi yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Kemarin kita belajar mengenai protista. Adapun ciri umum dari protista, yang pertama eukariotik, yang kedua kebanyakan protista bersifat uniseluler meskipun ada yang multiseluler. Berdasarkan cara hidupnya, protista dibedakan menjadi heterotrof dan autotrof. Selanjutnya, habitat protista kebanyakan hidup di perairan. Masih ingat mengenai penggolongan dari protista? Protista dibedakan menjadi 3, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai protista mirip hewan atau protozoa. Namun sebelumnya, Ibu ingin kalian mengamati kedua gambar ini. Apakah ada perbedaan dari gambar ini? Tentu ada ya, dari warnanya sudah beda. Air yang di sini lebih jernih, sedangkan air yang di kolam ini terlihat kotor ataupun keruh. Nah, apa yang menyebabkan air di dalam kolam ini terlihat lebih keruh? Tentunya ada kehidupan kan di kolam tersebut, salah satunya protozoa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara hidup protozoa di dalam air tersebut? Apakah mereka berenang-renang ataukah mereka diam seperti batu? Nah, kalian harus cari jawabannya ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari protozoa, penggolongan protozoa, reproduksi dari protozoa, dan peranan dari protozoa. Nah, langsung saja kepada ciri protozoa yang pertama, yaitu ciri pertama pasti semua protozoa itu eukariotik karena semua protista bersifat eukariotik. Selanjutnya, protozoa ini bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Nah, selanjutnya protozoa ini memiliki sifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga kebanyakan protozoa ini memangsa organisme lain. Nah, selanjutnya protozoa ini melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi seksual ini dilakukan ketika kondisi lingkungan tidak mendukung, sedangkan reproduksi aseksual ini dilakukan ketika kondisi lingkungan mendukung kehidupan dari protozoa. Selanjutnya, kemarin ciri utama dari protozoa adalah karena mereka bisa bergerak atau bergerak aktif, karena mereka memiliki alat gerak. Nah, berdasarkan hal tersebut, protozoa juga dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada rhizopoda, yang kedua ada flagellata, yang ketiga ada ciliata, dan yang keempat ada sporozoa. Nah, yang pertama ada rhizopoda. Rhizopoda ini bergerak menggunakan kaki semu atau seupodia. Nah, mereka bergerak dengan merubah bentuk tubuhnya seperti ini. Hingga rhizopoda ini kebanyakan tidak memiliki bentuk tubuh yang tetap. Selanjutnya, habitat dari rhizopoda ini kebanyakan hidup bebas di perairan, baik itu di laut ataupun di air tawar. Contoh dari rhizopoda yaitu ada Entamoeba gingivalis yang merusak gigi. Reproduksi rhizopoda terjadi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner.
Nah, di sini Ibu akan mencontohkan dengan pembelahan biner dari amuba. Nah, pembelahan biner dari amuba diawali dengan tahap persiapan. Ketika dia siap untuk membelah, maka amuba akan membulatkan dirinya dan inti selnya akan memanjang. Setelah pemanjangan inti ini, nantinya inti akan berpisah atau membelah dan diikuti dengan pemisahan protoplasma dan pemisahan sitoplasma hingga akhirnya terbentuk dua individu baru dari amuba yang tadi membelah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelahan binernya diawali dengan persiapan, lalu pembulatan tubuh dan pemanjangan inti, pemisahan inti, pemisahan protoplasma, lalu pemisahan sitoplasma, dan terbentuklah dua individu baru. Selanjutnya ada flagellata atau mastigophora, di mana kelompok ini bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagellum atau biasa kita sebut sebagai flagel, seperti ini. Nah, kebanyakan dari flagellata ini memiliki bentuk tubuh yang tetap karena tubuhnya dilindungi oleh kutikula. Habitat dari flagellata ini biasanya hidup di perairan, namun ada juga yang menjadi parasit di tubuh manusia maupun di tubuh hewan. Nah, selanjutnya contoh dari flagellata ini ada tadi ya yang ditunjukkan. Ada contoh yang lain yaitu Trypanosoma gambiens yang pernah menginvasi daerah Afrika dan menyebabkan penyakit tidur. Reproduksi pada flagellata terjadi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner, di mana tahapannya hampir sama dengan tahapan pembelahan biner dari amuba. Diawali dengan tahapan persiapan, lalu pemanjangan inti, lalu kemudian pemisahan inti, lalu pemisahan protoplasma, dan pemisahan sitoplasma. Pemisahan protoplasma dulu, lalu pemisahan sitoplasma. Nah, perbedaannya pada flagellata ini pembelahan biner dilakukan secara longitudinal atau secara membujur. Kelompok yang ketiga yaitu ada ciliata, di mana alat gerak dari ciliata ini berupa bulu getar ataupun cilia. Namun cilia ini tidak hanya digunakan untuk bergerak saja, tetapi juga untuk menangkap makanan, menerima rangsangan dari luar. Bahkan cilia ini digunakan juga untuk proses reproduksi. Tubuh dari ciliata ini umumnya tetap dan bagian tubuhnya terdiri dari oral dan aboral. Untuk habitat dari ciliata sendiri, mereka biasanya hidup bebas di perairan ataupun di tempat yang basah, tetapi ada juga yang menjadi parasit. Untuk contoh dari ciliata yang paling umum adalah Paramecium. Reproduksi aseksual Paramecium. Tahapannya sama dengan pembelahan pada Rhizopoda maupun flagellata, hanya perlu kita ketahui bahwa Paramecium atau ciliata memiliki dua inti, yaitu makronukleus atau inti yang lebih besar dan mikronukleus atau inti yang lebih kecil, di mana nantinya makronukleus ini akan membelah secara meiosis, sedangkan mikronukleus ini akan membelah secara mitosis. Dan perbedaan lainnya dari pembelahan biner ciliata ini, jika tadi flagellata membelah secara membujur, maka pada ciliata pembelahan terjadi secara melintang. Selanjutnya reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual pada ciliata Ibu contohkan juga dengan Paramecium. Nah, diawali dengan penempelan dua individu dari Paramecium itu. Nah, penempelan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi mereka mengeluarkan zat kimia sebagai tanda bahwa mereka itu siap untuk melakukan reproduksi seksual. Nah, pada reproduksi seksual ini, organel yang paling berperan penting yaitu mikronukleus. Di mana mikronukleus ini tadinya bersifat diploid, akan mengalami pembelahan secara meiosis menghasilkan 4 inti baru yang bersifat haploid. Di mana meiosis ini merupakan
pembelahan yang sifatnya mereduksi, sehingga tadinya yang diploid akan menjadi haploid. Selanjutnya, 4 inti ini tidak akan semuanya bertahan, tetapi 3 inti akan mengalami degradasi. Nah, 1 inti yang tadi akan membelah secara mitosis. Setelah membelah secara mitosis, inti yang dihasilkan tadi akan mengalami pertukaran antar individu yang menempel. Nah, jadi kan ada ada perbedaan inti ya di tiap individu. Yang tadinya biru-biru merah-merah sekarang jadi biru-merah. Nah, setelah terdapat perbedaan inti ini, maka akan terjadi proses singgami atau persatuan, atau disebut juga sebagai pelumpuran inti, di mana proses singgami inilah yang menandakan reproduksi seksual terjadi. Kan tadinya intinya haploid ya. Haploid ketika mengalami peleburan ataupun penyatuan, maka inti ini akan bersifat diploid kembali. Selanjutnya, inti yang diploid ini nantinya akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali, sehingga menghasilkan 8 mikronukleus yang baru dengan sifatnya diploid. Setelah mikronukleus ini bermitosis menghasilkan 8 inti, maka makronukleus yang dulu akan terdegradasi atau akan mati. Sehingga kan di dalam tubuh paramecium itu harus ada makronukleus dan mikronukleus. Akhirnya 4 mikronukleus yang tadi akan berubah menjadi makronukleus, dan 4 yang lainnya akan tetap menjadi mikronukleus. Sehingga dalam satu siklus reproduksi seksual dari paramecium ini akan dihasilkan 4 individu baru, dan siklus ini akan terus berulang ketika paramecium siap untuk melakukan reproduksi seksual kembali. Kelompok yang terakhir yaitu sporozoa, di mana sporozoa ini merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak, namun mereka bisa aktif bergerak dengan cara mengubah kedudukan tubuhnya. Nah, sporozoa ini umumnya parasit bagi tubuh manusia maupun hewan. Nah, reproduksi pada sporozoa ini ada yang secara seksual dan aseksual. Secara seksual dilalui dengan sporogini, sedangkan aseksual dengan pembelahan biner ataupun skizogini. Reproduksi dari sporozoa akan Ibu jelaskan melalui satu siklus hidup dari Plasmodium. Nah, diawali ketika nyamuk Anopheles betina yang membawa bibit Plasmodium menghisap atau menyerang manusia. Maka dia akan menyebarkan bibit Plasmodium atau sporozoid yang dia bawa ke dalam pembuluh darah manusia, di mana nantinya sporozoid ini akan menyerang hati. Nah, hati ini merupakan tempat yang disukai oleh sporozoid ini. Nah, di dalam hati, sporozoid ini akan terus berkembang sehingga membentuk merozoid. Nah, pembelahan dari sporozoid menjadi merozoid ini disebut dengan tahapan skizogini. Nah, setelah itu, merozoid yang dihasilkan dari hati akan menyerang sel darah merah. Nah, di dalam sel darah merah ini, merozoid akan terus membelah dan terus berkembang, yang awalnya membentuk cincin, yaitu disebut sebagai trofozoid, dan terus membelah dan membentuk merozoid baru. Nah, merozoid ini akan menyebabkan sel darah merah pecah, dan jika sel darah merah pecah, maka merozoid ini akan menyerang sel darah merah yang lainnya atau yang baru. Nah, sehingga penderita ataupun orang yang terserang oleh merozoid ini akan mengalami demam yang tinggi karena mereka kehilangan banyak sel darah merah. Nah, merozoid ini di dalam sel darah merah selain menyerang sel darah merah, mereka juga ada yang mengalami pematangan menjadi gametosit.
Namun, gametosit ini tidak bisa menjadi gamet di tubuh manusia, melainkan harus pada inangnya, yaitu nyamuk Anopheles tadi. Nah, ketika nyamuk Anopheles ini menghisap darah manusia lagi, maka mereka akan membawa gametosit-gametosit ini, dan di dalam perutnya gametosit ini akan berubah menjadi gamet, di mana ketika gamet ini ataupun gamet jantan dan gamet betina ini bersatu, maka terjadi fertilisasi, maka akan dihasilkan zigot yang disebut dengan ookinet. Ookinet ini nantinya akan terus membelah secara meiosit hingga akhirnya menghasilkan kantung ataupun disebut oosit yang isinya sporozoid. Nah, ketika pecah, sporozoid ini nantinya akan menyebar di tubuh si nyamuk tadi, sehingga jika nyamuk tadi menghisap darah manusia lagi, di mana dalam tubuhnya sudah terdapat sporozoid, bahkan mungkin di dalam kelenjar ludahnya terdapat sporozoid, maka nyamuk tadi akan menginfeksi lagi manusia, dan seperti itulah siklusnya terus terjadi. Tadi Ibu sudah menyebutkan beberapa contoh peranan-peranan dari protozoa. Nah, namun yang Ibu sebutkan hanya peranan-peranan yang merugikan. Apakah protozoa ini memiliki peranan yang menguntungkan? Tentu saja ada kan ya. Salah satu contohnya Entamoeba coli atau E. coli yang hidup di tubuh kita, lebih tepatnya di usus besar, untuk membantu proses pembusukan makanan. Selanjutnya ada yang paling terkenal nih, yaitu paramecium. Paramecium ini sering digunakan sebagai indikator alami pencemaran air oleh zat organik. Nah, selanjutnya ada foraminifera, di mana foraminifera ini digunakan sebagai petunjuk keberadaan dari minyak bumi. Dan yang lainnya yaitu ada radiola, di mana radiola ini merupakan bahan utama dalam pembuatan penggosok. Nah, mungkin kalian bisa mencari lagi contoh-contoh yang lainnya, baik yang memiliki peranan menguntungkan maupun merugikan, untuk menambah pengetahuan kalian. Sekian pemaparan untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi di sana. Dan Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya, Ibu sudah mengupload tugas yang harus kalian kerjakan, dan batas pengerjaannya sampai minggu depan. Adapun untuk minggu depan tidak akan ada pematerian dari Ibu karena kita akan melakukan ulangan harian. Nah, Ibu harap kalian mempersiapkan hal tersebut dengan baik supaya hasil yang kalian dapatkan sesuai dengan harapan kalian dan sesuai juga dengan usaha yang kalian lakukan. Mungkin pertemuan kali ini cukupkan sekian. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.